Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsanti dari Universitas Matlaul Anwar, Banten. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau berbagi mengenai 8 keterampilan dasar mengajar. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu bertanya dasar dan lanjut. Keterampilan bertanya dasar. Di dalam keterampilan bertanya dasar ini, seorang pendidik harus bisa membangkitkan minat dan rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi pembelajaran. Karena saat peserta didik mulai merasa minat dan rasa ingin tahunya mulai bangkit, peserta didik tersebut akan lebih semangat lagi dalam belajar. Yang kedua yaitu memusatkan perhatian peserta didik terhadap fokus permasalahan yang sedang dibahas. Jadi seorang pendidik juga harus bisa memfokuskan atau harus bisa membuat peserta didik itu fokus terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas belajar peserta didik. Misalnya di dalam kelas seorang pendidik harus bisa meningkatkan aktivitas belajar peserta didik tersebut. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik dari kemampuan berpikir tingkat rendah hingga kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang kelima yaitu membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah disepakati. Nah, tentu memang seorang pendidik harus bisa membantu peserta didik tersebut dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah disepakati. Berikutnya yaitu keterampilan bertanya lanjut. Di dalam keterampilan bertanya lanjut ini, seorang pendidik harus bisa mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menemukan, mengorganisasi, dan menilai informasi yang didapatnya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membentuk dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lengkap dan relevan. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk mengembangkan ide-ide dan mengemukakan ide-ide kepada teman-temannya secara timbal balik. Nah, di sini seorang pendidik itu harus bisa membangkitkan atau menumbuhkan ide-ide peserta didik tersebut hingga peserta didik tersebut menemukan ide-ide dan bisa berbagi ide terhadap teman-temannya hingga adanya hubungan timbal balik antara mereka. Yang keempat yaitu memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk memperoleh sukses melebihi yang bisa dicapainya. Yang kedua yaitu keterampilan memberi penguatan. Pertama, di dalam keterampilan memberi penguatan yaitu meningkatkan perhatian peserta didik. Di dalam meningkatkan perhatian peserta didik ini, seorang pendidik harus bisa membuat peserta didik itu lebih fokus lagi atau perhatiannya itu lebih terfokuskan lagi dalam pembahasan atau permasalahan yang sedang dihadapi. Yang kedua yaitu membangkitkan dan memelihara motivasi belajar peserta didik. Seorang pendidik juga harus bisa memberikan motivasi belajar kepada peserta didik agar peserta didik lebih terpacu untuk lebih semangat lagi dalam belajar. Yang ketiga, memberi kemudahan belajar kepada peserta didik. Seorang pendidik bisa lebih memudahkan atau memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik. Misalnya dengan menggunakan metode, menggunakan model, menggunakan media agar peserta didik mendapatkan kemudahan dalam belajar. Yang keempat yaitu mengontrol dan memodifikasi tingkah laku peserta didik yang kurang positif serta mendorong munculnya tingkah laku yang produktif. Nah, sebagai pendidik bukan cuma memberikan materi di kelas atau memberikan pelajaran di kelas, namun seorang pendidik juga harus bisa mengontrol tingkah laku siswa, apalagi tingkah laku siswa yang kurang positif. Tentu itu harus dikontrol dan harus dimodifikasi. Yang kelima, mengarahkan kepada cara berpikir yang baik dan inisiatif pribadi. Seorang pendidik harus bisa mengarahkan kepada cara berpikir yang baik dan inisiatif pribadi. Selanjutnya yaitu mengadakan variasi.
Di dalam keterampilan mengadakan variasi ini, yang pertama yaitu memelihara dan meningkatkan perhatian peserta didik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan aspek belajar. Jadi seorang pendidik itu harus bisa meningkatkan perhatian peserta didik itu terhadap aspek belajar. Apapun itu, yang penting mengenai tentang aspek belajar. Yang kedua, meningkatkan kemungkinan berfungsinya motivasi dan rasa ingin tahu peserta didik melalui kegiatan. Nah, bagaimana sih cara mengembangkan minat atau rasa ingin tahu peserta didik itu? Nah, seorang pendidik bisa meningkatkan kemungkinan berfungsinya motivasi dan rasa ingin tahu peserta didik melalui kegiatan investigasi dan eksplorasi. Yang ketiga, membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah. Nah, tentu ini suatu pembelajaran yang sangat penting juga bagi pendidik, bagaimana caranya peserta didik tersebut harus berlaku atau bertindak positif terhadap guru dan sekolah. Berlaku atau bertindak positif terhadap guru misalnya dari tingkah laku, sikap, tentu itu harus diperhatikan oleh seorang pendidik. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, kemungkinan dilayaninya peserta didik secara individual sehingga memberikan kemudahan belajar. Kita juga harus memberikan perhatian lebih kepada peserta didik secara individual agar sehingga memberikan kemudahan dalam belajar. Kelima, mendorong aktivitas belajar atau cara belajar peserta didik yang berkadar tinggi dengan cara melibatkan peserta didik melalui berbagai kegiatan atau pengalaman belajar yang menarik. Belajar itu bukan cuma harus di kelas, di luar kelas atau di dalam perlombaan, karena di dalam kelas bisa membuat peserta didik itu jenuh atau kurang tertantang. Kalau misalnya pembelajaran itu di luar kelas, entah itu perlombaan semacamnya, mungkin peserta didik akan lebih tertantang lagi. Kemudian keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan ini apa sih gitu? Keterampilan menjelaskan ini menyajikan informasi terorganisasi, sistematis dan mudah dipahami tentunya. Tujuannya untuk membantu siswa memahami konsep, bernalar, terlibat dalam berpikir dan mendapat balikan. Selanjutnya yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, seorang pendidik itu harus bisa membuka dan menutup pembelajaran itu dengan cara misalnya lebih semangat, lebih menarik, agar si peserta didik itu tidak merasa bosan, tidak merasa suntuk, tidak merasa ngantuk, dan tidak merasa malas gitu dalam menghadapi pembelajaran. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama memotivasi, yang kedua menjelaskan batas tugas, yang ketiga menjelaskan hubungan materi, dan yang keempat mengetahui tingkat pemahaman. Komponen dalam membuka pembelajaran yaitu menarik perhatian. Jadi agar siswa juga merasa tertarik, merasa senang dalam pembelajaran. Kalau misalnya dalam membukanya pun memang tertarik gitu. Yang kedua, menimbulkan motivasi. Yang tentunya yaitu harus memberikan motivasi. Dalam membuka pembelajaran, seorang pendidik harus memberikan motivasi kepada peserta didik. Yang ketiga, memberi acuan. Dan yang keempat, membuat kaitan. Nah, kemudian komponen dalam menutup pembelajaran yang pertama yaitu meninjau kembali atau mengevaluasi atau mengulas materi yang telah dibahas dalam pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran yang mungkin belum bisa dipahami atau kurang jelas, atau mungkin bisa ditinjau lagi. Yang kedua, mengevaluasi penguasaan. Sampai mana sih peserta didik ini paham atas materi yang tadi sudah disampaikan gitu. Yang ketiga, memberikan tindak lanjut. Selanjutnya yaitu keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Nah, di dalam diskusi kelompok kecil itu bisa dibagi menjadi 3-9 orang.
Yang kedua, punya tujuan atau topik yang jelas. Nah, seorang pendidik itu harus bisa mempunyai tujuan dan topik yang jelas kenapa harus dibentuk kelompok. Selanjutnya, interaksi tatap muka. Nah, tentu harus ada interaksi tatap muka atau interaksi langsung. Yang selanjutnya, berlangsung sistematis. Dan yang terakhir yaitu arena berbagi informasi, berlatih kerjasama, mengambil keputusan. Tentu di dalam pembentukan kelompok ini harus ada berbaginya informasi. Selanjutnya yaitu keterampilan mengelola kelas. Nah, di dalam keterampilan mengelola kelas juga ada prinsip penggunaannya. Yang pertama yaitu hangat dan antusias. Tentu seorang pendidik dalam mengelola kelas itu harus hangat dan antusias agar peserta didik jauh lebih antusias lagi untuk mengikuti pelajaran. Yang kedua, menantang peserta didik berpikir. Bagaimana sih cara seorang pendidik itu menantang peserta didiknya untuk berpikir? Yang ketiga, adanya variasi. Tentu harus dengan adanya variasi, tidak harus dengan belajar yang monoton, yang membosankan. Tentu seorang pendidik juga harus banyak variasi dalam mengajarkan materi, dalam pembelajaran dalam kelas agar si anak tidak merasa bosan. Kemudian ada keluasan, terus penekanan hal-hal positif. Tentu harus ada penekanan hal-hal yang positif. Yang terakhir ada penanaman disiplin diri sendiri. Nah, kemudian ada hal yang perlu dihindari yaitu campur tangan berlebihan, kemudian kesenyapan kegiatan atau pembicaraan karena ketidaksiapan guru. Tentu untuk memulai pembelajaran di dalam kelas, orang guru harus benar-benar siap dengan apa yang akan disampaikan atau materi dan pembelajaran apa yang akan disampaikan di dalam kelas. Kemudian ketidaktetapan memulai dan mengakhiri pelajaran. Memulai dan mengakhiri pelajaran harus membuat siswa itu tertarik, merasa senang, merasa semangat, dan merasa hangat. Kemudian penyimpangan, jangan terlalu banyak penyimpangan dan bertele-tele. Saat memberikan atau menjelaskan materi, alangkah baiknya pendidik itu jangan terlalu bertele-tele karena akan membuat siswa itu bosan atau membuat peserta didik itu bosan. Jadi jangan terlalu banyak kayak menceritakan sesuatu hal di luar materi, karena itu akan membuat siswa merasa jenuh atau bosan. Dan yang terakhir yaitu pengulangan tak perlu. Jadi jangan mengulang sesuatu hal yang seharusnya tidak perlu diulang. Cukup materi-materi yang penting yang setidaknya perlu diulang. Nah, dan yang terakhir yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama yaitu mengadakan pendekatan secara pribadi, misalnya hangat dan peka. Jadi dalam pendekatan secara pribadi itu menjadi seorang pendidik harus mempunyai sifat yang hangat dan peka. Kemudian mendengar dengan simpatik dan respon positif. Respon positif yang seperti apa sih? Nah, respon positif yang seperti mempercayai, kemudian kesiapan kita untuk membantu, menerima perasaan siswa, dan mengendalikan situasi. Nah, kemudian yang kedua ada mengorganisasikan. Mengorganisasikan ini memberikan orientasi umum, variasi kegiatan, kemudian membentuk kelompok, terus koordinasi kegiatan, membagi perhatian, dan mengakhiri kegiatan. Yang ketiga ada membimbing dan memudahkan belajar. Tentu seorang pendidik itu harus bisa membimbing dan memudahkan siswa untuk belajar. Jangan dipersulit. Dengan cara apa? Dengan cara memberi penguatan, memberikan supervisi proses awal, kemudian mengadakan supervisi proses lanjut, dan mengadakan supervisi pemanduan. Yang keempat yaitu merencanakan dan melaksanakan KBM. Tentu sebelum memulai pembelajaran harus ada rencananya tentunya. Misalnya menetapkan tujuannya itu apa sih gitu. Kemudian merencanakan kegiatannya nanti bakal seperti apa.
terus berperan sebagai penasehat. Nah, yang terakhir, membantu siswa menilai kemajuan sendiri. Mungkin cukup sekian dari yang saya sampaikan. Mohon maaf, tentunya masih banyak kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.